Pernahkah kalian menyantap lezatnya ikan kerapu dan tiba-tiba bertanya dalam hati, sebenarnya dari mana asal ikan ini? Apakah ditangkap langsung dari laut? Atau ada rahasia lain yang tersembunyi di balik rasanya yang mahal? Hari ini kita akan menyingkap sebuah perjalanan panjang, kisah tentang bagaimana seekor kerapu dari lautan luas hingga kolam buatan berubah menjadi hidangan istimewa di meja makan. Siap-siap, karena cerita ini akan membuka mata kita tentang kerja keras petani ikan dan betapa luar biasanya dunia budidaya kerapu. Kerapu adalah salah satu ikan paling bernilai tinggi. Dagingnya putih, lembut, rendah lemak, dan rasanya ringan. Tak heran, ikan ini jadi primadona di banyak restoran dunia. Ada lebih dari 160 jenis kerapu yang tersebar di lautan. Beberapa ukurannya bisa sangat besar, bahkan ada yang mampu hidup hingga 50 tahun. Yang lebih mengejutkan, sebagian jenis kerapu bahkan bisa berganti kelamin ketika dewasa. Dalam budidaya, ada 3 model utama. Pertama, keramba apung di laut lepas. Platform kayu kokoh dengan jaring besar yang menggantung di air. Lingkungan laut terbuka membuat ikan tumbuh sehat secara alami. Kedua, kolam buatan di darat dengan teknologi sirkulasi air modern. Air tetap bersih, limbah berkurang, dan lebih hemat sumber daya. Ketiga, sistem tangki dalam ruangan. Di sini, ribuan ikan kerapu dipelihara di kondisi terkontrol penuh, mulai dari suhu air, oksigen, hingga pakan. Risiko penyakit minim, cuaca ekstrem bukan lagi masalah, dan tingkat kelangsungan hidup ikan jadi lebih tinggi. Kerapu dikenal rakus pada makanan berprotein. Ikan kecil, udang, hingga cumi jadi santapan favorit mereka. Namun demi efisiensi, kini banyak tambak juga memakai pelet khusus yang kaya protein dan mineral. Proses pemijahan adalah tahap penting. Indukan yang ditangkap dari laut akan diambil sperma dan telurnya, lalu dipertemukan dalam tangki untuk pembuahan buatan. Telur hasil pembuahan dipindahkan ke tangki inkubasi. Sekitar 2 minggu kemudian, telur menetas menjadi larva kecil. Larva ini dirawat dengan cermat, perlahan tumbuh jadi benih, fingerling, lalu berkembang menjadi ikan muda yang tangguh. Ketika tiba waktu panen, petani harus sangat berhati-hati karena nilai jual kerapu tinggi. Ikan ditangkap menggunakan jaring besar, bahkan ada yang memakai tangan langsung agar tidak stres atau terluka. Setiap ekor ditimbang, diukur, dan datanya dicatat untuk menjamin kualitas. Yang kecil dikembalikan ke hatchery, sementara yang besar diproses untuk pasar. Ada yang dibekukan untuk ekspor, ada pula yang dijual segar ke restoran mewah dan pasar lokal. Kenapa kerapu begitu dicari? Karena kualitas dagingnya yang istimewa. Dimasak dengan cara apapun, dibakar, dikukus, digoreng, atau dijadikan sup, rasanya tetap lezat. Tak heran permintaan kerapu tinggi di Asia, Mediterania, hingga Karibia. Bayangkan saja, dari larva kecil tak berdaya hingga menjadi ikan besar bernilai jutaan rupiah, perjalanan seekor kerapu adalah bukti nyata kerja keras para petani ikan. Menurut kalian, apakah budidaya kerapu ini bisa jadi peluang emas di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah inspiratif lainnya. Oh ya, perlu saya sampaikan, seluruh visual yang kalian lihat di video ini bukan milik saya pribadi. Hak cipta sepenuhnya milik pemilik aslinya. Konten ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan dokumentasi ulang.